Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyimpangan sosial. Pembahasan ini meliputi definisi, bentuk, jenis, ciri-ciri, dan sifat dari penyimpangan sosial. Definisi penyimpangan sosial atau yang juga dikenal sebagai definisi sosial, deviasi sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku menyimpang ini dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap standar perilaku yang telah ditetapkan secara sosial. Bentuk penyimpangan sosial. Yang pertama ada penyimpangan individual deviation, dilakukan oleh satu orang secara personal, misalnya kecanduan narkoba atau mencuri. 2. Penyimpangan kelompok, group deviation, dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang seperti geng motor atau kelompok preman. Selanjutnya, jenis penyimpangan sosial. Yang pertama ada penyimpangan primer, pelanggaran terhadap norma yang dilakukan secara temporer, tidak berulang dan masih dapat ditoleransi masyarakat. Contohnya sesekali terlambat sekolah. 2. Penyimpangan sekunder, pelanggaran yang dilakukan secara terus-menerus hingga pelakunya dikenal sebagai pelanggar aturan. Contohnya residivis atau penjahat tambuhan. Ciri-ciri penyimpangan sosial. Yang pertama, tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat. 2. Mendapatkan penolakan kuat dari mayoritas masyarakat. 3. Dapat dikenai sanksi formal atau informal. 4. Seringkali merugikan diri sendiri dan orang lain. 5. Terjadi karena proses sosialisasi yang tidak sempurna. Sifat penyimpangan sosial. Yang pertama ada penyimpangan positif. Penyimpangan positif adalah tindakan yang menyimpang dari norma tetapi berdampak positif dan tidak merugikan. Contohnya seorang ilmuwan yang mengembangkan teori baru yang awalnya ditentang masyarakat namun akhirnya bermanfaat. Yang kedua ada penyimpangan negatif, yang artinya adalah tindakan yang melanggar norma dan berdampak negatif serta merugikan. Contohnya korupsi, pencurian, dan kekerasan. Faktor penyebab penyimpangan sosial. Yang pertama ada faktor internal, yaitu bersumber dari dalam diri individu seperti kepribadian, kondisi ekonomi, dan pendidikan. Kedua ada faktor eksternal, berasal dari luar individu seperti lingkungan, pengaruh media, dan perubahan sosial yang sangat cepat. Cara mengatasi penyimpangan sosial. Yang pertama, pengendalian preventif, yaitu mencegah sebelum terjadi melalui edukasi dan sosialisasi nilai dan norma. Yang kedua, ada pengendalian represif, tindakan tegas setelah terjadi penyimpangan melalui hukuman atau sanksi. 3. Pengendalian kuratif, upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan pendampingan sosial. Demikianlah pembahasan kita mengenai penyimpangan sosial dalam kajian sosiologi. Pemahaman tentang konsep ini sangat penting untuk membantu kita mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah sosial di masyarakat. Semoga materi ini bermanfaat bagi dalam memahami fenomena sosial di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Untuk memperdalam pemahaman kita, cobalah kerjakan latihan berikut ini. 1. Identifikasi contoh penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. 2. Analisis jenis dan sifat dari penyimpangan tersebut. 3. Diskusikan dengan teman atau keluarga tentang cara mengatasi penyimpangan sosial tersebut. Terima kasih sudah menyimak.